Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Nah, baiklah Ibu ulangi lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak Ibu? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu gimana, Bu? Ibu sehat juga, alhamdulillah. Nah, baiklah sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan tempat duduknya dirapikan. Baik, Kalau ada Bu. sampah, Baik, Bu. silakan dikutip. Nah, Sudah, Bu. silakan kepada ketua kelas jadi doanya. Baik, Bu. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tega, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Siapa sekarang yang giliran membaca Al-Quran? Saya, Bu. Ya, silakan kepada anak. Dengarkan ya kemana yang baca Al-Quran. Baik, Bu. Ya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Nah, pembacaan Ananda sudah bagus. Kedepannya nanti lebih ditingkatkan lagi. Nah, Ibu ambil absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Messi de Viola, Hadir, Bu. Nia Daniati, Hadir, Bu. Debbie Yonita, Hadir, Bu. Nadila Ulandari. Hadir, Hadir, Bu. Bu. Hadir, Bu. Nah, hadir semua berarti ya Nanda? Iya, Bu. Nah, baiklah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya kepada anak Ibu, apakah masih ada yang ingat apa materi kita minggu lalu? Saya, Bu. Iya, kepada Nia. Materi kita minggu lalu tentang menghindari akhlak tercela, Bu. Iya, benar sekali. Nah, ada yang tahu apa itu akhlak tercela? Saya, Bu. Nah, Messi, silakan Messi. Perilaku yang tidak terpuji, Bu, yang kalau kita melakukannya itu mendapatkan dosa, Bu. Iya, benar sekali. Ada yang tahu contohnya? Bu, Saya, Bu. Nah, Debbie, silakan. Misalnya, Bu, bergaul bebas, minum bukan. Ya. Materi minggu lalu ada yang tahu contohnya apa? Saya, Bu. Ya, silakan. Tentang tamak, Bu, Tamak, boros, iya, boros, mubazir, Bu. mubazir. Nah, kita kemarin sudah membahas mengenai hal tercela ya. Ada tadi tamak, boros, mubazir. Nah, jadi di sini Ibu ingin bertanya kepada anak-anak Ibu, siapa yang tahu apa kebalikan dari akhlak tercela? Bu, Saya, Bu. Ya, silakan kepada Messi. Akhlak terpuji, Bu. Akhlak terpuji ya, benar sekali ya. Ya, Dan Bu. jadi materi kita pada hari ini yaitu membiasakan perilaku terpuji. Nah, adapun tujuan pembelajarannya hari ini yaitu Ibu tulis dulu ya. Ya, Bu.
Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ada 4. Yang pertama, anak-anak ibu semua mampu memahami mengenai perilaku terpuji dalam berpakaian, akhlak dalam berpakaian. Selanjutnya yang kedua, akhlak dalam berhias. Selanjutnya yang ketiga, akhlak dalam perjalanan. Yang keempat, akhlak dalam bertamu. Iya, Bu. Di sini ibu ada bahan ajar. Silakan dibagikan ke temannya ya. Baik, Bu. Sudah dibagikan? Sudah, Bu. Nah, sini ibu akan membahas. Yang pertama kita akan membahas akhlak dalam berpakaian. Baik, Bu. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pakaian. Nah, anak-anak ibu ada yang tahu apa itu pakaian? Ya silakan kepada Debbie. Kain yang menutup badan, Bu, atau tubuh gitu. Iya, benar sekali, kain yang menutupi tubuh. Nah, ada lagi? Bu, Saya, saya Bu. Bu. Silakan kepada Messi. Pak, pakaian itu Bu menurut Pak Kamus Besar Bahasa Indonesia barang apa yang dipakai Bu? Ya berarti sesuatu yang dipakai. Sesuatu yang dipakai, Ya, Bu. benar juga. Ada lagi yang lain? Bu, saya, Bu. Silakan kepada Nia. Pakaian itu sama dengan busana, Nah, ya, Bu. benar sekali ya. Iya Bu. Busana. Nah, jadi pakaian itu ialah sama seperti busana, yaitu apa yang kita kenakan ataupun sesuatu yang dapat menutupi tubuh kita. Nah, di sini fungsi dari pakaian itu. Ada yang tahu anak Fungsinya, ibu? Bu. Iya. Bu, saya tahu Bu. Saya, Bu. Saya, Silakan, Bu. Messi. Sebagai penutup aurat Bu. Sebagai penutup aurat, iya benar. Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Silakan kepada Nia. Perhiasan, Bu, sebagai perhiasan kita, Bu. Iya benar. Ada lagi yang lain fungsi pakaian? Saya Bu. Silakan kepada Messi. Bu. Petunjuk identitas Bu. Iya benar. Masih ada lagi? Ada, Bu. Iya, silakan kepada Debbie. Melindungi dari bencana, Bu. Iya, benar sekali. Nah, jadi fungsi dari pakaian itu ada banyak. Yang pertama, terutama untuk menutupi aurat kita. Nah, aurat wanita itu seluruh anggota tubuh kecuali kedua telapak tangan dan muka. Sedangkan aurat lelaki Dari Dari pusat pusat sampai sampai bahu lutut ya. Ada, Bu. Iya. Selanjutnya fungsi pakaian itu juga sebagai identitas kita. Kalau misalnya kita seorang muslimah, kita memakai pakaian yang lengkap, itu menandakan bahwasanya kita seorang muslimah. Nah, selanjutnya tadi ada untuk menghindari bencana. Ya. Ya benar sekali. Nah, jadi kalau misalnya kita berpakaian yang menutup aurat, nah jadi nanti orang-orang yang akan mengganggu itu tidak akan mengganggu. Insya Allah kita akan terlindungi kalau misalnya kita memakai pakaian yang lengkap. Iya, Bu. Nah, sampai di sini apakah anak-anak ibu sudah paham semua? Paham, Bu. Paham ya? Nah, Paham. coba Messi, apa itu pakaian tadi? Ya Bu. Pakaian adalah barang apa saja yang bisa dipakai Bu, seperti baju, celana dan lain-lain. Ya. Kalau menurut istilah itu sama dengan busana Bu. Ya, benar. Ya Bu. Nah, fungsi pakaian tadi apa, Debbie? Menutup aurat, Bu. Aurat, Menghindari diri dari bencana, bencana, perhiasan, hiasan, identitas, Bu. ya benar. Nah, selanjutnya kita akan membahas akhlak dalam berhias. Baik, Bu. Di sini kita terlebih dahulu harus memahami apa itu berhias. Nah, anak-anak ibu ada yang tahu apa itu berhias? Bu, saya tahu Bu. Silakan kepada Messi. Berhias diartikan sebagai usaha memperelok diri Bu, Iya, dengan memperelok. Bu dengan pakaian ataupun lainnya yang indah-indah Bu. Ya, nah jadi berhias ini usaha kita untuk memperelok ataupun mempercantik diri kita sendiri dengan apapun yang akan dilakukan, misalnya bermake up misalnya ya, supaya terlihat lebih segar wajah kita. Bu. Nah, macam-macam dari berhias di sini. Nah, ibu apakah ada yang tahu apa saja macam-macam dari berhias? Saya, Bu. Silakan kepada Debbie. Mengenakan jilbab, mungkin, Bu. Ya, mengenakan jilbab. Ada lagi yang lain? Saya, Bu, sebagai perhiasan, Bu. Sebagai perhiasan, ya. Saya Bu. Ya, Messi.
Kosmetik, Bu. Kosmetik ya, Iya, make up Bu. ya. Iya, make up. Nah, ada lagi yang lain? Bu. Saya Bu. Silakan kepada Nia. Tato Bu. Tato, iya benar juga. Ada lagi masih ada? Bu, yang lain? saya Bu, Silakan. menyambung rambut, Bu. Nyambung rambut. Bu, tato itu boleh apa enggak, Bu? Nah. Menyambung rambut itu. Tato ya. Tato di sini tidak diperbolehkan. Oh. Haram. Haram. Karena itu akan menyiksa diri kita sendiri nanti itu. Oh. Sakit itu. Merubah itu yang Merubah ditakdirkan ciptaan. Iya, Allah. berarti tidak mensyukuri apapun yang telah diberikan oleh Allah. Iya, Bu. Menyambung rambut juga Menyambung seperti itu. Oh, tidak boleh ya, Tidak Bu. boleh. Jadi anak-anak ibu jangan sampai ada ya yang seperti itu ya anak-anak ibu. Iya, Bu. Nah, baiklah. Apakah sampai di sini anak-anak ibu sudah paham? Paham, Bu. Paham ya. Paham Bu. Nah, baik di sini pada poin akhlak dalam perjalanan dan akhlak bertamu, ibu ingin membagi anak-anak ibu menjadi dua kelompok. Iya Bu. Kelompok Ya, Bu. satu, Devi dengan Nadila. Kelompok kedua, Nia dengan Messi. Baik, Bu. Nah, silakan didiskusikan. Baik, Bu. Ibu beri waktu 5 menit. Menghadap ke belakang Bu. Ya. Oh, kelompok satu membahas mengenai akhlak dalam melakukan perjalanan. Kelompok kedua membahas tentang akhlak bertamu. Baik, Bu. Dipersilakan ya. Ya, Bu. Kalau ada yang tidak paham silakan ditanya. Baik, Bu. Bu, permisi ya, Bu. Ya, Mau silakan. beli pena, Bu. Ya, silakan Messi. Kalau ada yang tidak paham silakan ditanyakan ya. Baik Bu. Bu bertanya Bu. Ya. Kelompok kedua ya. Iya Bu. Iya Bu. Bu, permisi, Bu. Iya, silakan Messi. Kelompok satu ada yang boleh tanyakan? Ada Bu. Sama Nanda? Udah Bu. Ya. Bu bertanya Bu. Ya. Iya menghadap. Menghadap. Iya. Sudah paham kelompok satu? Sudah. Makasih ya, Bu. Masih ada waktu 2 menit lagi. Baik Bu. Sudah selesai anak ibu? Sudah Bu. Sudah selesai ya. Jadi Sudah, Bu. silahkan kelompok satu perwakilan mempresentasikan hasil diskusinya di situ saja. Di sini aja, Bu. Ya, hadap ke depan aja. Berdiri Bu. Boleh. Baiklah, saya dari kelompok satu, perwakilan dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai akhlak dalam perjalanan. Menurut KBBI, perjalanan itu diartikan perihal atau cara gerakan, yakni berjalan atau berpergian dari satu tempat menuju tempat untuk suatu tujuan.
Adapun secara istilah, perjalanan itu sebagai aktivitas seseorang untuk keluar ataupun meninggalkan rumah dengan berjalan kaki ataupun menggunakan berbagai sarana transportasi yang mengantarkan sampai pada tempat tujuan dengan maksud ataupun tujuan tertentu. Adapun dalam bahasa Arab, bekerja itu dinamakan safar, yakni menempuh perjalanan. Menempuh perjalanan dinamakan dengan safar, sedang yang melakukan perjalanan atau orang itu disebut dengan musafir. Yang kedua, selanjutnya itu akhlak dalam perjalanan. Nah, sebagai pedoman Islam mengajarkan adab dalam melakukan perjalanan. Yaitu yang pertama, pastikan perjalanan yang dilakukan dengan niat semata-mata karena Allah, yaitu lillahi ta'ala. Yang kedua, mengerjakan salat sunnah atau salat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum memulai perjalanan. Itu disebutkan dalam hadis riwayat Tabrani. Yang selanjutnya, ketika keluar rumah disunahkan baca Bismillahirrahmanirrahim Allahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud Hakim. Selanjutnya, sunnah menaiki kendaraan dengan membaca Bismillah, kemudian duduk dengan membaca Alhamdulillah. Dan selanjutnya, ketika mulai masuk kendaraan disunahkan membaca Subhanallahillazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan yang selanjutnya, jika tiba di tempat tujuan disunahkan membaca doa Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Dan yang selanjutnya, boleh menjamak salat atau mengqasar dalam perjalanan pada 2 waktu, yaitu salat zuhur dan asar, salat maghrib dan isya. Dan yang terakhir, gunakan masa dalam perjalanan dengan zikir. Jika tidak ada amalan yang dapat dilakukan, lebih baik tidur. Dan yang selanjutnya, hikmah melakukan perjalanan itu yaitu sebaiknya setiap orang itu memikirkan terlebih dahulu secara matang terhadap semua perjalanan. Jadi orang yang lebih maju peradabannya biasanya sering melakukan perjalanan. Perjalanan banyak mengandung beberapa hikmah, antara lain yang pertama, safar dapat menghibur diri dari kesedihan. Yang kedua, safar menjadi sarana bagi seseorang untuk memperoleh tambahan pengalaman. Yang ketiga, safar dapat menghantarkan seseorang untuk memperoleh pengalaman dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, dengan safar maka seseorang akan lebih banyak mengenal adab kesopanan yang berkembang pada suatu komunitas masyarakat. Dan yang terakhir, perjalanan akan dapat menambah wawasan dan bahkan kawan yang baik dan mulia. Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya Mari. Nah, kelompok 2 apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 1? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sudah paham ya? Paham, Bu. Ya, baik, selanjutnya kelompok 2 silakan perwakilan untuk membacakan hasil diskusinya mengenai akhlak bertamu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang akhlak bertamu, di mana pengertiannya yaitu bertamu adalah berkunjung ke rumah orang lain dalam rangka mempererat silaturahim. Contohnya itu seperti menjenguk orang yang sedang sakit, mengobrol biasa-biasa, membicarakan bisnis, dan lain-lain. Adapun etika bertamu, yang pertama meminta izin masuk sebanyak 3 kali kepada orang rumah. Yang kedua, berpakaian yang rapi dan pantas. Yang ketiga, memberikan isyarat dan salam ketika datang. Yang keempat, jangan mengintip ke dalam rumah. Yang kelima, memperkenalkan diri sebelum masuk. Yang ketujuh, tamu lelaki dilarang masuk ke dalam rumah apabila tuan rumahnya hanya seorang wanita. Masuk dan duduk dengan sopan. Menerima jamuan tuan rumah dengan senang hati. Makanlah dengan tangan kanan. Ambillah yang dekat dan jangan memilih yang jauh. Bersihkan piring, jangan biarkan sisa makanan berceceran. Segerakanlah pulang setelah selesai urusan itu. Dan yang terakhir, lama waktu bertamu maksimal 3 hari 3 malam, Bu. Nah, Bu. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 2. Saya tutup. Terima kasih. Nah, kelompok 1 apakah
ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 2? Oh, tidak ada Bu. Tidak ada, berarti sudah paham ya? Alhamdulillah. Nah, baik. Di sini sudah anak ibu sudah mendiskusikan tentang akhlak melakukan perjalanan dan akhlak dalam bertamu. Coba ibu ingin lebih ingin mengetahui apakah anak ibu sudah paham. Nah, coba kelompok 2 tadi apa saja akhlak-akhlak dalam melakukan perjalanan? Apa dalam perjalanan, Bu? Ya, apa saja tadi yang harus kita lakukan dalam melakukan suatu perjalanan? Baik, Bu. Iya, silakan. Nah, akhlak dalam perjalanan itu, Bu, yang pertama pastikan perjalanan dilakukan dengan niat semata-mata karena Allah, Bu. Yang kedua, mengerjakan salat sunnah dua atau 4 rakaat sebelum memulai perjalanan. Yang ketiga, ketika keluar rumah disunahkan membaca doa. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Atau dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, Bu. Ya, berarti sudah paham ya, Nana Ibu ya? Paham, Bu. Nah, baik. Karena pembahasan kita sudah habis, di sini Ibu ingin ngambil nilai. Baik, Bu. Jadi Ibu ingin memberikan pertanyaan ya. Iya, Bu. Nah, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik, Bu. Rapikan rambut. Nah, baik, pertanyaan yang pertama yaitu apa saja fungsi dari pakaian? Saya, Bu. Ya, yang tercepat ya dari itu. Yang pertama sebagai penutup aurat, yang kedua sebagai perhiasan, yang ketiga sebagai untuk melindungi diri dari bencana, yang keempat sebagai penunjuk identitas kita sebagai seorang muslimah atau muslim. Ya, benar. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita ataupun akhlak kita dalam bertamu? Bu, saya Bu. Ya, silakan kepada Messi. Baik, Akhlak akhlak kita dalam bertamu yang pertama yaitu meminta izin ketika izin, masuk ya. ke dalam rumah, tuan rumah, Bu. Yang kedua berpakaian yang rapi dan Pakaian yang pantas, rapi. Bu. Ya, Bu. Yang ketiga memberikan isyarat salam ketika datang, Bu. Nggak boleh nyelonong-nyelonong masuk aja, Ya, Bu. benar. Selanjutnya jangan mengintip ke dalam rumah, Bu. Ya. Memperkenalkan diri sebelum masuk. Yang selanjutnya, kamu laki-laki itu tidak boleh masuk ke dalam rumah apabila yang punya rumah itu hanya perempuan sendiri, Bu. Terus masuk dengan duduk yang sopan, Bu. Terus menerima jamuan tuan rumah dengan senang hati, Bu. Iya, ya. Nah, baiklah Nana Ibu, pertanyaan yang terakhir, siapa yang tahu apa saja macam-macam berhias? Saya, Bu. Ya, Bibi. Yang pertama menggunakan jilbab, Bu. Dengan jilbab, Yang kedua itu berhias, Bu. berhias, Yang ketiga kosmetik. kosmetik, Yang keempat itu memakai tato tato, dan juga menyambung rambut, Bu. nyambung rambut. Ya, benar ya. Tadi siapa aja namanya Nana Ibu? Nia dan Yati, Bu. Nia dan Yati. Iya, Bu. Terus Messi Debiola, Bu. Messi Debiola. Selanjutnya siapa tadi? Dewi Yunita, Bu. Dewi Yunita ya. Iya, Bu. Oke, Dewi Yunita. Nah, baik. Sebelum pembelajaran Ibu tutup, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita dari awal sampai akhir? Saya, Bu. Ya, silakan kepada Nia dan Yati. Baiklah, saya akan menyimpulkan materi kita hari ini yaitu membiasakan perilaku terpuji. Yang pertama yaitu berpakaian. Pakaian adalah kain yang menutup tubuh atau bisa disebut dengan sesuatu yang dipakai. Sedangkan kalau berhias, pengertiannya yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berhias diartikan sebagai usaha memperelok diri dengan pakaian atau lainnya yang indah, berdandan dengan dandanan yang indah dan menarik. Selanjutnya perjalanan. Melakukan perjalanan. Tak melakukan perjalanan.
Perjalanan yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjalanan diartikan perihal cara gerakan, yakni berjalan atau bepergian dari suatu tempat menuju tempat untuk satu tujuan. Sedangkan secara istilah, perjalanan sebagai aktivitas seseorang untuk keluar ataupun meninggalkan rumah dengan berjalan kaki atau menggunakan berbagai sarana transportasi yang mengantarkan sampai pada tempat tujuan dengan maksud ataupun tujuan tertentu. Yang terakhir, bertamu. Bertamu adalah berkunjung ke rumah orang lain dalam rangka mempererat suatu rahim. Nah, itulah kesimpulan dari saya, Bu. Ya bagus ya nih ya. Ya, Bu. Nah, jadi di sini sedikit kesimpulan dari Ibu. Bahwasanya membiasakan perilaku terpuji yaitu membiasakan diri kita untuk melakukan hal-hal yang positif atau yang baik. Tadi di sini ada akhlak dalam berpakaian. Nah, pakaian itu sesuatu yang menutupi tubuh kita. Dan fungsi pakaian tadi untuk menutup aurat, ya, untuk melindungi diri dari bencana, juga sebagai perhiasan. Ya. Nah, selanjutnya dalam berhias. Nah, berhias di sini kan untuk memperelok ataupun mempercantik diri kita. Bisa itu dari tadi kan bisa melakukan dengan cara bermake up ataupun berhias itu sendiri. Selanjutnya ada akhlak dalam perjalanan. Itu kan perjalanan itu berasal dari kata safar, itu menempuh suatu perjalanan. Tadi ada akhlaknya yang pertama karena Allah ya, pertama itu karena Allah Ta'ala. Terus yang kedua melakukan 2 rakaat sholat sunnah ya. Selanjutnya membaca doa keluar dari rumah. Apa tadi doanya? Doanya, Bu. Ya. Ya, ya. Nah yang terakhir akhlak dalam bertamu. Nah di sini kan kita bertamu itu berarti kita mengunjungi seseorang ya. Iya, Bu. Nah jadi apabila kita bertamu kita harus minta izin terlebih dahulu kepada si pemilik rumah. Ya, Iya, Bu. Nah kita harus bisa sopan ataupun gimana ya, sopan santun dalam mengunjungi rumah seseorang. Nah baik anak-anak ibu semuanya, jadi kita di sini harus bisa membiasakan perilaku yang baik yang terpuji dalam berpakaian, dalam berhias, dalam melakukan perjalanan dan dalam bertamu. Nah, apakah anak-anak ibu sampai di sini semua sudah paham? Paham, Paham, Bu. Bu. Alhamdulillah. Nah, baik. Berhubung minggu depan kita akan ujian ulangan harian. Nah, jadi mohon dibaca dari pertemuan pertama Baik, Bu. sampai dengan membiasakan perilaku terpuji. Baik, Ya, Bu. baik, Bu. Baik, di sini ibu tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh istirahat ya. Iya, Baik, Bu. Bu.